Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan Bina Iman GKI Klasis Solo hari Jumat 18 Juni 2021. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan baik. Walaupun di tengah pandemi corona, tapi kita selalu merasakan betapa Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih-Mu, kemurahan-Mu senantiasa kami alami dalam hidup kami tiap-tiap hari. Saat ini kami menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Urapilah kami semua ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dengan kuasa yang dari Tuhan kami dimampukan untuk mengerti firman yang kami baca dan dengar bersama. Kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 17 sampai 25. Kisah Rasul pasal 3 ayat 17 sampai 25. Saya tidak akan membaca seluruh ayat di dalam bacaan kita, tetapi saya hanya akan membaca ayatnya yang terakhir, yaitu ayat 25 yang demikian. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Demikian Kisah Rasul 3 ayat 25. Renungan ini saya beri tema ahli waris karya Allah. Saudara, di Kamus Bahasa Indonesia, warisan berarti sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka, dan lain-lain. Juga warisan berupa pengajaran, berupa teladan yang baik, yang juga bisa menjadi warisan yang berharga. Saudara, kita mengenal bahwa warisan itu diturunkan atau diberikan oleh orang-orang yang mendahului kita. Oleh orang-orang yang hidup terlebih dahulu dari kita. Warisan juga berupa dosa. Kita tahu, saudara, kita mengenal dosa warisan dari Adam dan Hawa. Jadi saudara-saudara, warisan itu tidak hanya yang kelihatan oleh mata manusia, tetapi juga yang tanpa nampak oleh mata kita, yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, bacaan kita berbicara tentang warisan nubuat-nubuat, tentang warisan pengajaran, warisan iman nenek moyang, yaitu Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, warisan bagi sebagian orang adalah berkat. Namun warisan juga bisa berarti amanah. Dengan demikian, warisan bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk dikembangkan. Orang yang telah berusaha keras semasa hidupnya tidak ingin hasil usahanya habis begitu saja, lenyap begitu saja karena perilaku buruk orang
yang mewarisinya. Perilaku buruk tidak baik pewarisnya. Maka pada umumnya saudara-saudara, orang yang menerima warisan adalah orang yang sudah dewasa. Walaupun pada peristiwa-peristiwa tertentu ada yang masih anak-anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bacaan kita berbicara tentang warisan nubuat-nubuat. Firman Tuhan menyatakan di nas kita, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu, sehingga kamu mendapat bagian dalam perjanjian. Seorang ahli waris adalah juga bagian dari yang diwariskan. Maksudnya, ahli waris itu adalah kita. Kita mewarisi pengajaran dan pemberitaan para pendahulu, saksi-saksi iman. Mulai dari Abraham. Pengajaran itu adalah tentang Kristus juga. Tentang apa yang diperbuat oleh Kristus. Tentang apa yang diteladankan oleh Kristus. Jadi iman sejak Abraham juga zaman ketika Kristus berada di dunia ini. Sebagaimana setiap ahli waris, kita bukan hanya menikmati warisan pendahulu dengan berjalan di tempat dan menghabiskan warisan itu. Kita juga wajib menjaga, memelihara, dan mengembangkan warisan itu dari hari ke hari sebagai orang-orang yang beriman. Seperti seorang yang menerima 5 talenta dan seorang yang menerima 2 talenta yang mengembangkannya sehingga sang pemberi sangat menghargai apa yang dilakukan oleh penerima tersebut. Tidak seperti yang menerima 1 talenta yang memendamnya di dalam tanah. Saudara, pemberitaan tentang hidup dan pengajaran Yesus tidak pernah berhenti dan usang. Dulu, kini, dan yang akan datang. Pemberitaan tentang hidup dan pengajarannya bahkan semakin berkembang. Dunia tidak pernah kehabisan ide dan pesan seputar Yesus. Pengajaran dan teladan yang telah diwariskannya sangat kaya, sangat luas, sangat tinggi, sangat dalam, seperti kasih-Nya. Oleh sebab itu, setiap kali pesan itu digali dan direnungkan, kita selalu mendapatkan hal-hal yang baru, yang belum pernah didengar sebelumnya. Laksana air segar bagi orang yang haus setelah meminumnya. Dunia akan terus ingin meneguk lagi air yang segar itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang telah mewarisi nubuat-nubuat itu, sudah seharusnya lah kita menjaga, kita memelihara, dan membagikan warisan yang mulia itu melalui berbagai cara, bahkan senantiasa terwujud dalam sikap dan gaya hidup kita tiap-tiap hari. Kita tidak boleh berhenti pada menikmati warisan itu sendiri, tetapi selalu dengan rajin membagi dan mengembangkan bersama-sama orang percaya lainnya. Firman Tuhan mengatakan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah
diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Diberkatilah kita, saudara-saudara dan saya, apabila kita menerima dan telah mewarisi nubuat-nubuat itu, iman itu dari nenek moyang kita, dari Kristus Yesus Juru Selamat kita, dan mengembangkan dalam hidup kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami adalah pewaris-pewaris iman, pewaris-pewaris karya Allah di dalam kehidupan ini. Kiranya kami menjadi pewaris-pewaris yang benar, yang menerima, lalu memelihara, mengembangkan, dan membagikan kepada siapapun di sekitar kami. Kiranya kami tidak hanya menikmati warisan itu, tetapi kami menikmatinya bersama-sama dengan sesama kami. Tolonglah, mampukan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dan hari-hari hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.